Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang nilai inflasi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, saya dan teman saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zamira Dia Primarianti dengan NIM belakang 078. Nama saya Amalia Yolanda Putri dengan NIM belakang 057. Nama saya Vina Roykatul Jana dengan NIM belakang 060. Ya, langsung saja ke materi pertama. Materi yang pertama adalah nilai tukar konvensional. Pengertiannya adalah nilai mata uang yang beredar di suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain yang dipergunakan dalam menjalankan berbagai transaksi ekonomi antara kedua negara tersebut. Lalu pengertian dari Bank Indonesia, harga satu unit mata uang negara asing terhadap mata uang domestik atau dapat diartikan sebagai harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar nominal atau nominal exchange rate diartikan sebagai harga yang digunakan saat menukar dari suatu mata uang terhadap mata uang negara yang lain. Lalu yang kedua ada nilai tukar real atau real exchange rate, yaitu nilai tukar yang digunakan untuk memperdagangkan barang atau jasa suatu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, di sini ada 4 macam sistem nilai tukar yang berlaku. Yang pertama ada fixed exchange rate. Fixed exchange rate ini merupakan sistem di mana nilai tukar mata uang itu dipertahankan pada tingkatan yang tertentu terhadap mata uang asing. Dalam sistem ini, ada peran otoritas moneter yang bertugas untuk mengatur nilai tukar guna menjaga stabilitas sehingga tetap konstan atau fix. Otoritas moneter menjaga nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing pada suatu nilai tertentu dengan cara jual beli falas untuk mata uang domestik pada acuan harga tetap. Nah, sistem seperti ini memungkinkan berfluktuasi tetapi dalam batas yang sangat sempit. Lalu selanjutnya ada sistem free floating exchange rate atau floating exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh sistem pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Artinya, nilai tukar itu ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Dalam sistem ini, peran pemerintah dan pasar mempunyai hak kebebasan dalam menentukan nilai tukar yang sama. Dalam sistem ini, negara itu dapat terhindar dari permasalahan inflasi. Lalu yang ketiga ada sistem managed float exchange. Sistem ini itu merupakan peleburan dari fixed exchange rate dan free floating exchange rate. Nilai tukar dalam sistem ini itu memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral dari kisaran pergerakan nilai tukar yang disebut juga batas pita intervensi. Lalu yang terakhir ada sistem page exchange rate. Beberapa negara itu melakukan pematokan nilai mata uang domestik pada nilai mata uang asing. Biasanya negara itu mematok mata uangnya pada mata uang dolar Amerika karena dolar Amerika itu cenderung stabil. Nah, cara seperti ini, jadi mata uang negara yang mengikatkan mata uangnya kepada Amerika itu akan mengikuti fluktuasi dari nilai tukar dolar Amerika. Sistem seperti ini itu dapat membuat mata uang suatu negara itu lebih stabil. Next. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan nilai tukar mata uang. Yang pertama ada perubahan tingkat inflasi. Nah, inflasi ini berpengaruh cukup besar terhadap valuta asing. Salah satu dampak inflasi itu dia menyebabkan harga-harga dalam negeri itu menjadi mahal dari harga barang atau jasa yang ada di luar negeri. Nah, keadaan seperti ini menyebabkan permintaan valuta asing itu meningkat. Faktor yang kedua itu perubahan tingkat suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral itu dapat menentukan nilai tambah atau uang di suatu negara. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, akan semakin tinggi pula permintaan mata uang di negara tersebut.
Nah, tingkat suku bunga itu dapat berpengaruh pada investasi asing. Lalu selanjutnya ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini nantinya akan berpengaruh pada permintaan ekspor dan impor. Lalu selanjutnya ada pengendalian pemerintah. Nah, pemerintah di sini tuh memiliki peran sebagai pencipta kebijakan-kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan kurs. Misalnya melakukan intervensi pasar valuta asing dengan menjual atau membeli mata uang di pasar. Lalu yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Ekspektasi masa depan ini dilandasi pada kemungkinan yang akan terjadi terhadap perubahan tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi suatu negara di masa depan. Next. Ya, di sini ada landasan-landasan teorinya. Yang pertama, ada pendekatan fundamental atas nilai tukar. Pendekatan ini mempengaruhi pergerakan nilai tukar di suatu negara, perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat antara dua negara. Nah, faktor fundamental ini itu berkaitan dengan inflasi, tingkat suku bunga, perbedaan relatif pendapat antar dua negara, dan lain-lain. Kedua, ada PPP atau Purchasing Power Parity. Teori ini tuh berdasarkan pada hukum satu harga atau one law price. Hukum tersebut tuh menyatakan bahwa nilai tukar suatu mata uang kepada mata uang lain didasarkan pada tingkat harga yang dimiliki kedua negara. Lalu yang ketiga ada pendekatan moneter atau monetary approach. Pendekatan ini tuh menyatakan sistem kurs akan tercipta seiring dengan tingkat permintaan dan penawaran mata uang domestik. Lalu yang terakhir ada pendekatan keseimbangan portofolio. Dalam pendekatan ini dijelaskan bahwa kurs dibentuk atas total permintaan dan penawaran aset-aset finansial. Next. Selanjutnya adalah purchasing power parity atau paritas daya beli. Definisi dari teori purchasing power parity ini adalah suatu teori yang langsung menerapkan hukum satu harga untuk membandingkan pasar barang dan jasa antar negara. Karena pada dasarnya teori ini menekankan pada hubungan jangka panjang antara kurs valuta asing dengan harga komoditas secara relatif. Bentuk relatif yang dimaksud di sini adalah laju pertumbuhan indeks harga yang juga merupakan inflasi dari dua negara akan hampir sama jika diukur memakai valuta yang sama. Lalu menurut Gustav Cassel, teori ini berusaha melihat hubungan antara inflasi dan nilai tukar secara kuantitatif. Di dalam teori hukum satu harga ini berlaku hanya dalam satu jenis barang atau jasa saja, sedangkan paritas daya beli berlaku pada sekeranjang barang dan jasa atau basket of goods. Pada dasarnya, teori paritas daya beli ini adalah sebuah cara untuk memprediksikan kurs keseimbangan, yaitu jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Lalu menurut pendapat Ball dan McCulloch, yaitu teori paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar antara mata uang dari dua negara akan terjadi keseimbangan apabila harga sekelompok barang dan jasa di kedua negara tersebut sama. Lalu teori purchasing power parity ini juga menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan dari waktu ke waktu yang bertujuan untuk menggambarkan selisih inflasi antara kedua negara sehingga daya beli konsumen untuk belanja produk asing akan sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Atau bisa dikatakan dengan nilai mata uang suatu negara akan berubah sebagai jawaban terhadap perbedaan inflasi di antara kedua negara tersebut dan daya beli konsumen ketika akan membeli produk akan sama dengan daya beli saat melakukan impor dari negara lain. Selanjutnya, purchasing power parity ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk absolut. Bentuk absolut adalah bentuk yang menyatakan bahwa harga dari dua produk homogen di negara-negara yang berbeda akan sama jika diukur ke dalam valuta yang sama. Atau bisa dikatakan teori absolut ini menerangkan kurs spot yang telah ditentukan oleh harga relatif dari sejumlah barang yang sama. Jika dikaitkan dengan inflasi, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, suatu negara yang mata uangnya mengalami tingkat inflasi yang tinggi seharusnya mengurangi nilai mata uangnya.
dan relatif terhadap mata uang negara lain yang tingkat inflasinya lebih rendah. Lalu yang kedua ada bentuk relatif, yang mengatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara tersebut. Bentuk relatif ini mengakui bahwa karena ketidaksempurnaan pasar, harga dari produk yang sama di negara yang berbeda akan menjadi tidak sama jika diukur memakai valuta yang sama. Tetapi laju perubahan harga produk seharusnya tidak berbeda jauh jika diukur menggunakan valuta yang sama, sepanjang biaya transportasi dan selama keamanan perdagangan tersebut tidak berubah. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada permintaan dan penawaran uang dalam negeri. Next. Permintaan uang. Yang pertama ada permintaan uang. Permintaan uang merupakan kebutuhan masyarakat akan uang tunai dalam satu waktu tertentu. Ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang menurut John Maynard Keynes. Yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi yaitu motif masyarakat untuk memegang uang agar dapat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif transaksi ini terjadi secara terus-menerus yang penerimaannya pendapatan terjadi secara berkala. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga di sini yaitu motif menyimpan uang untuk kegiatan berjaga-jaga atau membiayai hal-hal yang tidak terduga. Sebagai contoh misalnya biaya berobat atau biaya sekolah untuk study tour yang terjadi secara mendadak. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Motif spekulasi di sini bermaksud yaitu melakukan sesuatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta di masa depan. Sebagai contoh, seseorang berspekulan meramalkan bahwa harga rumah, nilai saham, maupun harga emas akan meningkat di masa depan. Oleh karena itu, mereka akan membeli rumah, saham, atau emas tersebut dengan spekulasi bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga tersebut di masa depan. Next. Selanjutnya ada kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang di sini menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, bentuk kurva permintaan akan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Dalam pergeseran kurva permintaan, kurva akan bergeser jika ceteris paribus tidak dipenuhi. Ceteris paribus di sini merupakan hubungan antara harga dan kuantitas. Apabila pendapatan bertambah, maka permintaan barang yang dibeli akan bertambah dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama ada belanja negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua ada pendapatan real. Pendapatan real di sini yaitu pendapatan yang dihitung dengan harga konstan yang berdasarkan pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang akan semakin besar. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga di sini yaitu berhubungan dengan motif spekulasi tadi. Semakin tinggi tingkat suku bunga permintaan, maka uang untuk motif spekulasi akan berkurang karena tinggi suku bunga akan membuat biaya pinjaman untuk berspekulasi akan semakin bertambah mahal. Dari tingkat suku bunga ini dengan motif spekulasi, maka masyarakat akan lebih memilih untuk menabung di bank daripada untuk berspekulasi. Selanjutnya ada tingkat harga umum. Di sini tingkat harga umum akan semakin tinggi jika tingkat harga umum semakin tinggi, maka permintaan uang akan semakin bertambah karena harga barang dan jasa akan bertambah mahal. Untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak dan akan mengakibatkan permintaan uang yang juga semakin bertambah. Selanjutnya ada fasilitas kredit. Mengapa fasilitas kredit mempengaruhi permintaan uang? Karena fasilitas kredit di sini akan memudahkan masyarakat untuk meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyaknya fasilitas kredit yang didapatkan masyarakat, maka jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat juga akan tinggi. Next.
Selanjutnya ada penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian pada satu waktu tertentu. Dalam kurva penawaran uang akan memiliki slope positif, yang berarti jumlah uang yang beredar akan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat bunga. Tingkat bunga di sini merupakan faktor yang sangat menentukan jumlah uang beredar dalam perekonomian suatu negara, karena dalam penawaran uang jumlah uang yang beredar itu sangat berpengaruh. Yang kedua ada tingkat inflasi atau deflasi. Tingkat inflasi, jika terjadi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Kenapa begitu? Karena tujuannya untuk mengurangi atau menahan agar inflasi tidak semakin tinggi. Selanjutnya kalau deflasi akan membawa dampak negatif bagi perekonomian karena menurunnya harga barang dan jasa secara terus-menerus akan menurunkan kegiatan produksi maupun investasi di dalam negeri. Selanjutnya ada tingkat produksi ataupun pendapatan nasional. Jika tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, maka pemerintah akan cenderung memperbanyak jumlah uang yang beredar. Kenapa begitu? Karena tujuannya agar meningkatkan permintaan agregat sehingga kegiatan produksi dapat meningkatkan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada kesehatan dunia perbankan dan nilai tukar rupiah. Pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar jika nilai tukar rupiah menurun. Dengan demikian, sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, maka tingkat bunga akan naik sehingga nilai tukar rupiah juga akan naik. Next. Nah, dalam mengatasi inflasi maupun deflasi, pemerintah mempunyai kebijakan moneter. Nah, dalam masa deflasi sendiri, penawaran uang harus ditambah dan suku bunga harus diturunkan. Dalam masa inflasi, AE atau Aggregate Expenditures atau pengeluaran agregat dikurangi dengan cara mengurangi penawaran uang dan meningkatkan suku bunga. Dalam kebijakan moneter terdapat 3. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, mengubah suku bunga diskonto, dan mengubah tingkat cadangan minimum. Next. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka di sini yaitu bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara. Karena semakin banyak jumlah surat berharga yang terjual, maka jumlah uang yang beredar juga akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi dari operasi pasar terbuka ini. Yang kedua, ada kebijakan suku bunga diskonto. Di sini bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga yang bertujuan agar masyarakat terdorong untuk menabung, karena yang diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Selanjutnya ada mengubah tingkat cadangan minimum. Di sini mengubah tingkat cadangan minimum yaitu bank sentral mengubah tingkat cadangan minimum untuk menghapuskan kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank perdagangan. Next. Selanjutnya adalah equilibrium exchange rate. Equilibrium exchange rate atau equilibrium nilai tukar mata uang merupakan titik pertemuan antara garis penawaran atau supply dengan garis permintaan atau demand suatu valuta atau mata uang. Harga dari valuta asing tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan tingkat permintaan. Apabila terdapat nilai tukar yang terlalu tinggi, maka akan terjadi surplus atau QS lebih besar daripada QD. Sedangkan apabila terdapat nilai tukar yang terlalu rendah, maka akan terjadi kekurangan atau shortage, atau QS akan lebih kecil daripada QD. Surplus falas akan menyebabkan foreign currency depreciation atau domestic currency apresiasi. Sedangkan kekurangan atau foreign exchange akan menyebabkan foreign currency appreciation atau domestic currency apresiasi. Kemudian apabila demand atau supply berubah, maka akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama increase demand of foreign exchange. Apabila terjadi kenaikan impor, maka permintaan terhadap foreign exchange akan meningkat sehingga kurva demand bergeser ke kanan. Peningkatan permintaan atas impor menyebabkan
menyebabkan depresiasi atas domestic currency. Lalu yang kedua, ada increased supply of foreign exchange. Apabila terjadi kenaikan ekspor, supply foreign exchange meningkat dan menggeser kurva penawaran ke kanan. Domestic currency ini mengalami apresiasi terhadap foreign exchange. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.